warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Casriati Murib, SPD SD. Saya adalah guru di SD Negeri Gumelem, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Jember. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN praktik pembelajaran secara luring di sekolah saya, yaitu SD Negeri Gumelem, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Berikut ini adalah uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Semua sehat? Iya, terima kasih. Alhamdulillah Bu Guru bersyukur ya, hari ini semua dalam keadaan sehat. Coba sebelum pembelajaran dimulai, dicek dulu kanan kirinya. Hari ini adakah yang tidak masuk, sayang? Tidak. Hari ini masuk semua ya? Iya. Nanti kita akan belajar bersama kelas 4, tema 3, subtema 1. Tema 3 itu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, sebelum kita mulai, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, ya, coba Mas Dani, ketua kelasnya, dipimpin untuk berdoa. Ya, terima kasih. Semoga dengan kita berdoa berarti salah satunya kita sudah mengucapkan syukur. Syukur untuk hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan bisa melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, agar pembelajaran kita nanti sampai akhir berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Anak-anak masih semangat?
Iya, masih pagi, masih semangat baru. Nah, agar kita lebih bersemangat, Bu Guru punya lagu Selamat Pagi. Kita nyanyi bersama-sama lagu Selamat Pagi. Tepuk tangan sayang. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Guru. Siap-siap, kami siap-siap. Siap untuk belajar. Iya, siap belajar semua? Iya. Alat tulisnya sudah dipersiapkan? Sudah. Buku tulisnya sudah? Iya, terima kasih. Kita mulai pembelajaran hari ini. Tadi sudah semangat menyanyi lagu Semangat Pagi. Sekarang untuk memupuk rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, kita bersama menyanyikan lagu nasional. Bu Guru ada lagu Garuda Pancasila. Sebelum menyanyi, anak-anak dipersilakan berdiri ya, agar menyanyinya lebih hikmat. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu. Adalah proklamasi, sedia berangkutmu. Pancasila dasar negara, kalian bermakmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita semakin cinta terhadap tanah air kita, bangsa Indonesia. Iya. Hari ini akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkunganku. Nah, sebelumnya Bu Guru bacakan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran: melalui tayangan video tentang karakteristik penampakan alam, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui slide pada PowerPoint, mampu mengelompokkan jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya pada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Peserta didik mampu membandingkan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Peserta didik mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Setelah menyusun daftar pertanyaan, peserta didik mampu menemukan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Peserta didik mampu membuat laporan hasil wawancara mengenai karakteristik sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian yang biasa dilakukan di daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai dengan tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Coba, masih ingat kalian kemarin kita belajar tentang apa ya?
proses pertumbuhan padi ya. Sekarang coba Bu Guru ada gambar, diperhatikan gambarnya masing-masing. Gambar yang pertama ada gambar apa ya? Tanaman kubis ya. Bagaimana keadaan tanaman kubis di gambar? Layu. Terus subur tidak? Tidak. Yang kedua, tanaman kentang. Layu? Subur? Tidak. Bagaimana ya tanaman itu bisa tumbuh dengan subur? Ya, ditanam di daerah yang sesuai. Terus apa lagi? Bisa tumbuh subur? Diberi pupuk. Kemudian? Ya, tidak kekurangan air ya. Nah, coba Bu Guru ini punya tanaman apa ini? Padi. Padi ini di tempat kita tumbuh subur tidak? Tidak. Kenapa ini? Kenapa tanaman padi di tempat kita tidak subur? Udaranya terlalu? Iya. Jadi ini membutuhkan panas matahari yang cukup. Kalau ini apa? Kentang. Ini tumbuh subur di daerah kita? Tumbuh subur ya. Wortel tumbuh subur? Iya. Nah, ternyata tanaman itu memiliki karakteristik tersendiri. Jadi mereka akan tumbuh subur pada daerah yang cocok atau yang sesuai. Seperti tadi ya, kalau padi itu yang membutuhkan panas. Nah, ini padi ini biasanya ditemukan di daerah mana? Dia di dataran rendah atau di sawah ya. Nah, kita akan belajar tentang karakteristik dari kenampakan alam, yaitu yang pertama itu gambar apa? Pantai. Iya, ada gambar pantai. Kalau di pantai biasanya tumbuh pohon apa itu? Kelapa. Iya, itu sangat cocok ya. Nah, kalau ini yang Bu Guru pegang, ini adalah salah satu kerajinan. Ini terbuat dari apa? Kerang. Iya. Jadi kerang ini juga bisa hidup di daerah pantai. Yang kedua, gambar apa? Dataran tinggi. Tanaman apa ya itu? Kentang. Iya. Yang ketiga adalah gambar tanaman padi. Tanaman padi tumbuh di dataran rendah ya. Kita akan bersama-sama mengidentifikasi karakteristik dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Kita belajar masing-masing satu-satu. Yang pertama, apa itu pantai? Yang pernah ke pantai siapa? Sudah pernah ke pantai semua? Iya. Yang lain selain ke Pantai Nyamplung? Widuri. Iya. Kalau pantai itu adalah daerah yang membatasi antara daratan dengan lautan, ya. Sumber daya yang ada di pantai? Iya, ada ikan laut, ya. Sekarang yang kedua, apa itu dataran tinggi? Diperhatikan. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut atau 200 meter MDPL, meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam yang ada di dataran tinggi seperti tempat kita, ada apa saja di sini? Karet, pinus, cengkeh. Nah, sekarang yang ketiga. Apa ya dataran rendah itu? Yang ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya kalau tanaman yang ada di dataran rendah apa? Tebu, padi, kacang panjang kayak tadi ya. Buah-buahan yang ada di dataran rendah, rambutan, jambu, ya. Mangga, ya banyak sekali ya. Tadi
kita sudah mengidentifikasi karakteristik masing-masing dari pantai. Apalagi dataran rendah dan ada dataran tinggi. Nah, sekarang Bu Guru mau mengajak kalian bermain di luar. Kita akan belajar mengelompokkan masing-masing tadi ya, ada sumber daya alam dan ada mata pencaharian dan manfaat tempat. Ada pantai, dataran rendah dan dataran tinggi. Siap anak-anak? Ya, kita belajar di luar sekarang. Coba perhatikan sekarang. Di sini Bu Guru punya 3 papan. Itu yang warna biru ada pantai, yang kuning ini ada dataran tinggi, yang hijau ada dataran rendah. Tugas kalian nanti Bu Guru akan membagi kartu ya. Kartu ini nanti tugas kalian adalah mengelompokkan. Kartu ini ya nanti dipasang di masing-masing papan ini. Ikutnya yang kelompok pantai, dataran tinggi atau dataran rendah. Paham? Ya. Bisa mulai dari sekarang ya. Mbak Hani. Sekarang bersama-sama ya. Coba bersama-sama dulu. Mbak Hani menunggu Mas Dani biar Mas bersama. Terus Mbak Eha. Sekalian. Dibaca masing-masing, ditunjukkan ke temannya dulu. Stroberi, tebu. Ayo, sekarang dikelompokkan. Dataran tinggi, dataran rendah. Benar sayang? Iya, tepuk tangan untuk Mbak Eha, Mbak Hani dan Mas Dani. Iya, sekarang lagi ya, bertiga lagi ya. Mbak Bila, Mas Abi dan Mas Anas. Nanti ditunjukkan ke teman yang lain. Tunjukkan. Coba dipasang bersama, ini mata pencaharian penduduknya, termasuknya daerah mana? Tepuk tangan untuk Mbak Bila, Mas Dani dan Mas Anas. Betul semua sayang? Iya. Berarti kita tadi sudah belajar ya mengelompokkan masing-masing sumber daya alam, ciri lokasi, dan yang tadi juga ada mata pencaharian penduduknya ya. Sudah paham tentang pengelompokan ini ya? Paham? Ya, tepuk tangan untuk hari ini. Untuk semuanya ya. Nah, sekarang kita kembali ke kelas. Tadi kita sudah belajar di luar ruangan, sudah belajar mengelompokkan daya alam dan mata pencaharian dari daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Coba sekarang biar semangat lagi. Tangan ke samping, tangan ke depan, diputar-putar. Tangan ke atas, tangan ke pundak, tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang, goyang-goyang. Iya, terima kasih. Semangat sayang? Semangat. Iya. Bu Guru akan membagi bahan ajar dan LKPD untuk masing-masing ya. Bu Guru bagi dulu bahan ajar dan LKPD-nya. Nanti kalian ya berdiskusi, membentuk kelompok. Masing-masing kelompok nanti ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Nanti membentuk kelompok ya. Kelompok 1 diketuai oleh Mas Anas, kelompok 2 Mas Dani. Sekarang kursinya ditata untuk berdiskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo bersama-sama. Untuk mengerjakan LKPD 1 membandingkan karakteristik masing-masing. Sudah? Ya, sekarang dibuka LKPD 1. Kalian silakan untuk berdiskusi untuk mengisi LKPD 1. LKPD-nya, Mbak Putri. Kalau dataran tinggi biasanya sumber daya alamnya apa, Mas Anas? Dataran tinggi yang dihasilkan.
dataran tinggi? Contohnya apa? Ya, stroberi. Kalau di pantai, sumber daya alamnya, kalau mata pencarian Mbak Hani biasanya kalau di pantai biasanya, iya nelayan ya. Kalau di sini di dataran rendah, ya petani apa? Yang dataran rendah tanamannya, iya petani padi. Jangan lupa ya, nama kelompok, terus anggotanya. Nanti salah satu yang masuk siapa? Mas Dava, ya. Anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Dicek dulu, sudah lengkap semua jawabannya masing-masing? Ya. Sekarang guru minta salah satu dari kelompok untuk maju presentasi ya. Teman-teman perhatikan, menghadap ke sini semua. Ayo diperhatikan. Ya. Ini kelompok dari Mbak Bila mau presentasi. Lokasi pantai berbatasan langsung dengan laut, dataran tinggi, ketinggian di atas 500 mdpl, dataran rendah kurang dari 200 mdpl. Ciri pantai, wilayahnya berpasir, banyak terdapat angin laut. Dataran tinggi, beriklim sejuk, dibuat terasering pertanian. Dataran rendah, tanah relatif darat, udara datar, udara lebih panas. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Bila. Ayo semua tepuk tangan. Coba, hari ini semua sudah sarapan? Sudah. Sarapan pakai apa? Nasi? Iya, nasi. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai proses pertumbuhan padi. Nah, kalau di daerah kita, Desa Gumelem ini termasuknya pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi? Iya, dataran tinggi. Sebagian besar pekerjaan orang tua kalian petani. Iya, coba kalau Mas Dani bapaknya menanam apa? Menanam kentang. Nah, proses pertumbuhan padi sudah kita pelajari. Kita bisa mengetahui tentang proses pertumbuhan kentang. Nah, jika kalian belum banyak mengetahui tentang tanaman kentang, kalian dapat menggali informasi dengan bertanya. Bertanya kepada siapa? Kepada orang tua yang bapak ibunya menanam kentang ya, atau orang tua teman kalian tadi yang orang tuanya menanam kentang. Menanyakan informasi, kalau kita mau menanyakan informasi kepada orang lain itu ternyata ada istilahnya. Apa ya namanya ya? Diperhatikan. Namanya apa? Wawancara, ya. Nah, ini pengertian wawancara. Coba Mbak Bila dibacakan pengertian wawancara. Ya, wawancara itu kegiatan tanya jawab. Berarti ada yang menanya, ada yang menjawab. Ya. Dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Untuk apa tujuannya? Memperoleh informasi secara rinci, ya. Unsur-unsur wawancara. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Bu Guru tanya sekarang, kalau dari 3 itu salah satunya tidak ada, berjalan tidak? Iya, tidak berjalan ya, berarti harus ada 3-tiganya. Mosok ya, ada narasumber, nggak ada yang wawancara, berarti nggak jalan ya, nggak bisa terjadi wawancara. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan apa? Ya, menentukan topiknya. Membuat daftar pertanyaan.
Kemudian yang ketiga, menentukan narasumber. Dalam membuat pertanyaan, dilihat di sini. Bu Guru punya ini singkatan agar kalian lebih mudah memahami. Adik Simba ini kepanjangan dari kata tanya. Ya, A-nya? Ya. Di mana? Kemana? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Jadi daftar pertanyaan yang baik itu ada unsur ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi sudah mengetahui ya unsur-unsur wawancara, ada narasumber, pewawancara, ada daftar pertanyaan ya. Sudah tahu juga persiapan sebelum melakukan wawancara. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara dan juga hal-hal yang harus diperhatikan setelah selesai wawancara. Ini Bu Guru putarkan contoh wawancara yang baik. Kalian perhatikan ya, bagaimana cara wawancara yang baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya Fatin Pak. Saya sebelumnya sudah janji untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Ya, silakan Nak Fatin. Terima kasih Pak. Saya di sini ingin mengetahui banyak hal tentang menanam padi. Sejak kapan nih Bapak menjadi petani padi? Sudah lama, sekitar 5 tahunan lah, Nak. Saya pamit dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Nah, itu tadi contoh wawancara tentang proses pertumbuhan apa? Padi ya. Bu Guru punya tugas untuk kalian nanti ya. Wawancara topiknya proses pertumbuhan kentang. Coba dibuka LKPD-nya. LKPD yang kedua. Tadi unsur-unsur wawancara, narasumber, pewawancara. Yang ketiga ada apa? Daftar. Ya, berdiskusi bersama, mengisi daftar pertanyaan pada LKPD. Sekarang kalian tulis nanti ya daftar pertanyaannya, hasil diskusi dengan kelompoknya. Bisa mulai bekerja dari sekarang. Sudah berapa pertanyaan, Mbak? 3. Oh, sudah menentukan narasumbernya siapa nanti? Siapa? Bapaknya Mbak Eha? Iya. Bapaknya Mbak Eha menanam kentang juga? Berarti narasumber bapaknya Mbak Eha ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah membuat daftar pertanyaan? Ya. Coba sekarang salah satu dari kelompok mewakili ya, salah satu. Coba kelompok mana yang mau maju? Kelompok 2. Kelompok 1 diperhatikan ya. Ini kelompok 2 mau mempresentasikan diskusi membuat daftar pertanyaan. Kelompok 2 anggota Dani, Dafa, Bila, Eha. Pertanyaan nomor 1. Apa tanaman yang biasa ditanam Bapak? Nomor 2. Di mana biasanya kentang ditanam? Nomor 5. Bagaimana proses menanam kentang? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, coba sebentar. Kelompok yang lain, apa pertanyaannya sudah mengandung unsur adik Simba? Sudah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Eha dan kelompok 2. Dibuka sistematika tahap laporan wawancara. Diingat ya. Jadi topiknya apa? Proses pertumbuhan kentang. Maksud dan tujuannya memperoleh informasi tentang pertumbuhan kentang. Nanti kalian
yang sudah tadi dibuat dimasukkan dalam kolom pertama. Kemudian nanti ditanyakan ke narasumber, jawabannya ditulis pada kolom di sebelahnya. Paham? Ya. Jadi tugasnya membuat laporan hasil wawancara dan merekam. Bu guru beri waktu 1 minggu ya. Nanti minggu depan kalian mengumpulkan. Nanti dibagi ya. Dibagi siapa yang mewawancara, siapa yang mencatat hasil wawancara dan merekamnya. Nah, anak-anak, tugas untuk wawancara di rumah sudah jelas ya. Sekarang untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bu Guru berikan, Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan lupa nanti ditulis nama dan nomor absennya. Bu Guru bagi ya satu persatu. Ditulis dengan tulisan yang rapi ya, rapi dan jelas. Coba diperhatikan untuk soal nomor 1. Di situ ada 2 buah gambar, kalian perhatikan masing-masing. Di gambar yang pertama dan yang kedua ada gambar mata pencaharian ya, dan kalian tugasnya adalah memasangkan pekerjaan dengan daerah yang cocok pada gambar di atas. Yang nomor 7 dari bacaan di atas dengan narasumber berdasarkan artikel di atas. Sudah selesai? Sudah. Ya. Sekarang kita bahas bersama dari nomor 1. Nomor 1, pasangan pekerjaan dengan daerah yang cocok. Jawabannya apa? C, ya. A, 3 dan B2 ya. Petani padi di dataran rendah. Kalau garam di mana? Pantai. Coba betul 10? Yang betul 9? 9? Soal evaluasinya sudah dikumpulkan bersama ya. Dari awal kita belajar tentang penampakan alam, belajar tentang wawancara. Bagaimana perasaan kalian hari ini sayang? Senang. Alhamdulillah senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ya, terima kasih. Sekarang dari awal pembelajaran sampai sekarang kita bersama-sama menyimpulkan materi. Pertama kita belajar tentang kenampakan alam. Ada berapa? 3. 3 begini ya, begini. 3, iya, seperti ini 3. 3, yang pertama belajar tentang daerah apa? Pantai. Kemudian dataran tinggi, dataran rendah. Ciri-cirinya masih ingat ya, kalau pantai berbatasan dengan laut. Kalau dataran tinggi, ketinggiannya berapa? Ya, di atas 500 mdpl, permukaan laut ya. Kalau dataran rendah, di bawah 200, iya. Kalau sumber daya alam yang ada di pantai? Cumi-cumi ya, ikan. Terus udang. Kalau dataran rendah, tanamannya biasanya apa contoh di dataran rendah? Padi. Pisang. Mangga. Contoh di dataran tinggi daerah kita? Kentang. Wortel. Teh. Nah, yang kedua tentang wawancara. Kalau wawancara tadi unsur-unsurnya, yang pertama narasumber, pewawancara, daftar pertanyaan. Tadi juga sudah paham ya, kalau membuat pertanyaan harus menggunakan kalimat yang baku dan efektif ya. Persiapan wawancara,
pakaiannya harus gimana saat wawancara? Sopan, iya. Kesimpulan untuk hari ini sudah apa yang dapat kita ambil hikmah dari pembelajaran dari awal sampai yang tadi wawancara? Kita harus bagaimana? Iya, kita harus bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kita sudah banyak sekali ya, sudah hidup di sini. Kalau di sini itu sudah diberi tanah yang subur, bisa menanam kentang, bisa menanam segalanya ya. Kita harus bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Iya. Kalau bersyukur kepada Tuhan itu perwujudan dari pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Sila ke-1. Selain bersyukur, kita harus bagaimana? Menghargai. Ya, menghargai siapa? Ya, menghargai jasanya siapa? Jasa orang tua kita, jasa para petani ya. Jadi kalau kita harus menghargai, yang pertama harus dilakukan kalau bapak ibunya bekerja di ladang, kalian harus bagaimana? Iya, membantu ya. Sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru ingatkan ya untuk tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak di rumah, istirahat yang cukup. Bu Guru ingatkan tugas kalian untuk minggu depan adalah apa? Membuat laporan hasil wawancara. Ada yang ditanyakan terkait laporan hasil wawancara? Tidak ada? Iya, karena sudah tidak ada pertanyaan, untuk materi pelajaran yang akan datang, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Semuanya sudah dirapikan? Ya, sekarang dipimpin ketuanya untuk berdoa bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.